Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Ali. Di sini saya akan mempresentasikan tentang domain name system. Nah, domain name system atau yang disingkat dengan DNS itu merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan mengkonversikan nama host, mesin, domain ke alamat IP Internet Protocol dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Jadi, domain name system ini tuh yang eksistensi akhirnya itu ada .com, .co, .id gitu teman-teman. Misalkan tuh eh, di website itu kita ketik google.com atau detik.com gitu. Nah, di kolom websitenya itu kan kita kan tuh ngetik google.com atau detik.com tuh. Nah, di situ tuh sudah termasuk DNS, domain name system, kayak gitu teman-teman. Nah, dari di sini penggunanya di sini ada di internet DNS memetakan nama mesin misal google.com ke alamat IP 8888. Terus di bawah ini tuh routing email, telnet, FTP, web dan lain-lain. Nah, kenapa sih DNS tuh penting banget buat pengguna? Karena kita kan manusia kan pasti lupa, mudah lupa gitu. Susah buat mengingat alamat IP karena alamat IP di sini tuh harus mengingat ratusan ribuan, bahkan jutaan alamat IP di internet. Jadi, karena manusia ini kan punya sifat lupa, lupa dan agak susah ya buat mengingat ratusan ribuan bahkan jutaan alamat IP. Jadi, eh, diolahkanlah DNS itu sebagai jembatan untuk mempermudah pengguna kayak kita ini, pengguna buat mencari informasi yang kita tuju di website gitu. Itu tadi tinggal ngetik namanya doang gitu yang misalkan detik.com atau google.com gitu. Nah, seperti itu contohnya. Terus dari cara kerja DNS. Ini dari client atau resolver. Di sini tuh ada permintaan resolving server DNS dan server. Di sini akan meminta server lain jika tidak dapat melakukan resolving. Nah, habis itu lanjut lagi. Ada lagi tuh history. Sebelum adanya DNS, tahun 1970-an, ARPANET menggunakan permintaan dengan bentuk tabel host pada berkas HOSTS TXT. HOSTS.txt ini berisi nama host dan alamat IP serta pemetaannya dari seluruh mesin atau komputer yang terhubung dalam jaringan. Terus ketika ada komputer lain yang terhubung ke jaringan ARPANET, maka masing-masing komputer dalam jaringan tersebut harus memperbaharui berkas hostess.txt-nya. Terus cara mengupdate berkas hostess.txt dengan menggunakan FTP setiap 1 atau 2 minggu sekali. Masalah muncul ketika jaringan ARPANET yang tadinya kecil tersebut kemudian menjadi internet yang semakin hari semakin besar. Habis itu eh, kesulitan mengupdate isi berkas hostess.txt karena jumlah nama mesin atau komputer yang harus dituliskan ke berkas tersebut sudah terlalu besar dan tidak efisien. Muncul ide untuk membuat sistem database terdistribusi yang mempunyai data mengenai pemetaan nama host ke alamat IP dan sebaliknya. Dengan adanya pendistribusian database nama host dan alamat IP, maka tiap organisasi yang memiliki jaringan di dalam domain tertentu hanya bertanggung jawab sebagai terhadap database. Nah, informasi pemetaan nama host dan alamat IP pada jaringannya saja yang biasanya disebut zone. Administrasi domain tersebut dilakukan secara lokal, tetapi informasi itu dapat diakses oleh semua komputer di internet. Nah, karena sifat database yang terdistribusi ini tuh
maka dibutuhkan suatu mekanisme pengaksesan informasi bagi host lain pada database yang terdistribusi untuk menemukan informasi host atau jaringan yang dipunyai oleh suatu organisasi. Dan pada tahun 1984, Homo Capetrice mengusulkan sistem database terdistribusi ini dengan domain name system DNS yang dideskripsikan dalam RFC 882 dan 883. Sistem ini digunakan sampai sekarang pada jaringan khususnya internet. Nah, di sini ada gambarnya dari story-nya. Bisa dilihat di sini. Terus ada juga struktur. Struktur database DNS mirip dengan sistem berkas atau file sistem Unix, yaitu berbentuk hierarki atau pohon. Tingkat teratas pada DNS adalah root yang disimbolkan dengan titik dot. Sedangkan pada sistem berkas Unix, root disimbolkan dengan slash. Slash. Nah, setiap titik cabang mempunyai label yang mengidentifikasikannya relatif terhadap root. Tiap titik cabang merupakan root bagi subtree atau tingkat bawahnya. Tiap subtree merupakan domain dan di bawah domain terdapat subtree lagi bernama subdomain. Setiap domain mempunyai nama yang unik dan menunjukkan posisinya pada pohon DNS. Pengurutan atau penyebutan nama domain secara penuh dimulai dari domain paling bawah menuju ke root. Masing-masing nama yang membentuk suatu domain dipisahkan dengan titik dot dan diakhiri dengan titik yang merupakan nama absolut relatif terhadap root. Nah, di sini dari gambar ini ada edu, com, net, mil, gov. Di sini ada contoh dari strukturnya eng.cs.mit.edu. Root merupakan root domain, edu merupakan top level domain, mit merupakan second level domain, cs merupakan third level domain. Eng merupakan nama komputer atau mesin yang bersangkutan. Sistem penulisan nama secara absolut dan lengkap ini disebut PQDN, Fully Qualified Domain Name. Terus ada juga nih hierarki. Tiap organisasi yang telah mendaftar ke Network Information Center atau disingkat NIC akan mendapatkan nama domain sesuai dengan organisasi tersebut. Nah, nama domain tersebut bisa dibagi lagi menjadi subdomain sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut sesuai dengan otorisasi domain. Contoh, internet Internik mempunyai semua top level domain termasuk com. Perusahaan Indo-Linux akan mendaftarkan nama domain indolinux.com dalam kurung komersial. Maka Indo-Linux didelegasikan oleh Internik untuk mengelola domain indolinux.com yang merupakan subdomain dari com. Indo-Linux dapat membagi lagi domain indolinux.com ke beberapa subdomain, misal pikachu.indolinux.com, eng.indolinux.com. Nah, dengan adanya sistem berbentuk hierarki atau pohon, maka tidak ada nama host yang sama pada domain, subdomain yang sama. Karena masing-masing dari titik cabang mempunyai nama unik dan tidak boleh ada yang menyamainya kecuali berbeda subtree atau subpohon. Tidak akan ada konflik antar organisasi karena masing-masing organisasi mempunyai domain yang berbeda-beda dan ini diatur oleh internet atau TLD. Kedalaman pohon dibatasi sampai level 127. Information setiap server DNS pada suatu jaringan mempunyai informasi tentang host-host dalam jaringan tersebut, yaitu alamat IP, routing, email, server FTP, server web, DSB. Nah, selain itu, tiap host dalam otorisasi suatu domain juga bisa mendapatkan alias dari nama hostnya dalam domain di atasnya. Misal iwan.indolinux.com bisa saja mempunyai alias canonical name pikachu.indolinux.com, di mana kedua domain tersebut mengacu ke mesin host yang sama. Nah, di sini ada top level domain atau disingkat DLD. Di sini ada com.net, go, mil, org, edu, nt. Selain 7 domain di atas, ada lagi tuh 7 domain baru dari ikan. Nah,
www.ichan.org, yaitu Aero, Biskop, Info, Museum, Name, Pro. Domain negara, contoh ID untuk Indonesia, A untuk Australia, UK untuk Inggris, dan lain-lain. Domain negara ini dapat dan umumnya diturunkan lagi ke level-level di bawah yang diatur oleh NIC dari masing-masing negara. Untuk Indonesia yaitu ID NIC. Contoh level bawah dari ID yaitu net.id, co.id, web.id. Domain ARPA merupakan domain untuk jaringan ARPANET. Tiap domain yang tergabung ke internet berhak memiliki namespace.inatrr.arpa sesuai dengan alamat IP. Name server and zone. Name server adalah program server yang memiliki informasi mengenai host bawah domain tertentu. Nah, name server mempunyai bagian-bagian informasi mengenai domain name space yang dikenal dengan zone. Zone ini akan dimuat dari berkas yang disimpannya atau dari server DNS lain. Sebagai contoh, domain ID bisa dibagi menjadi beberapa zone, yaitu ac.id, net.id, dan dari zone tersebut bisa dibagi lagi menjadi zone-zone yang lebih kecil, misal its.ac.id. Terus di sini yang bertanggung jawab ialah organisasi lembaga yang memiliki domain tersebut. Nah, name server di sini ada tiga, itu primary master, secondary master, fetching only. Terus DNS komponennya itu terdiri dari resolver. Resolver, resolver itu suatu rutin pustaka yang akan membuat suatu permintaan query dan mengirimkannya lewat jaringan ke sebuah net server. Program tersebut berjalan pada host yang menginginkan informasi mengenai suatu host di internet. Resolver juga menginterpretasikan respon dari net server apakah informasi yang diminta merupakan record atau kesalahan. Resolution. Terus yaitu proses pencarian name server yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Setelah name server yang dicari ditemukan, maka server akan memberikan informasi name server yang bersangkutan kepada pemintanya. Di sini di bawah itu ada caching. Komputer menjalankan fungsi name server tetapi tidak memiliki database DNS server. Ia hanya mempelajari jawaban-jawaban query yang diberikan oleh remote DNS server dan menyimpannya dalam memori. Data-data dalam memori tersebut akan digunakan untuk menjawab query selanjutnya yang diberikan kepadanya. Nah, di sini ada gambarnya dapat dilihat ya, teman-teman. Di situ ada stub resolver, itu full resolver. Nah, aplikasi DNS. Di sini ada host mendapatkan alamat IP dari suatu nama host atau mendapatkan nama host dari suatu alamat IP. Terus nslookup mencari informasi tentang node jaringan dan memeriksa isi database dari name server. Nah, di sini mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu nama domain. Di singkatan dari domain internet grouper. Lain itu aplikasi name server. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman. Ada gambarnya juga dari by ini. Nah, ini ada lagi nih berkas konfigurasi berisi domain atau alamat IP name server yang pertama dicari oleh resolver ketika sebuah domain atau nama mesin diminta untuk dipetakan ke alamat IP. Terus berkas konfigurasi setelah berkas konfigurasi sistem untuk melakukan mekanisme switch. Sistem database dan name service.switch dapat melalui berkas name server atau name server. Setelah itu berkas konfigurasi dari bin yang utama berisi utama mengenai bagaimana klien DNS mengakses port 53, letak dan jenis berkas database yang diperlukan. Umumnya berisi letak berkas konfigurasi name server root, domain, localhost, loopback, dan reverse mapping. Setelah itu ada part name berkas database name server root yang bertanggung jawab terhadap top level domain di internet, digunakan untuk mencari domain di luar domain lokal. Nama berkas ini bisa didefinisikan sendiri tetapi tetap harus mengacu ke name.com sebagai berkas konfigurasi utama dari bin. Terus itu ada berkas database name server untuk alamat loopback, lokal alamat diri sendiri. Nama berkas ini bisa Anda definisikan sendiri tetapi tetap harus mengacu ke name.com sebagai berkas konfigurasi utama dari bin. Setelah itu berkas database name server untuk domain-domain kita.com yang berisi resource record, informasi nama host, dan alamat IP yang berada di bawah domain-domain kita.com. Berkas ini bisa lebih dari satu tergantung jumlah domain yang kita kelola. Nama berkas ini bisa Anda definisikan sendiri tetapi tetap harus mengacu ke name.com sebagai
Berkas konfigurasi utama dari Bit. Setelah itu, berkas konfigurasi program RNTG, itu suatu program untuk administrasi dan kontrol operasi NAND server Bit. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalkan eh, ada yang kurang, ada yang salah dalam penjelasan ini. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.